Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, setelah tadi kita melakukan praktek EFT secara bersama-sama, maka langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu mengecek level dari rasa sakit ya. Jika di awal misalnya rasa sakit yang dirasakan adalah di level 8, maka setelah dilakukan EFT berapa levelnya? Ya, biasanya yang baru pertama kali melakukan itu level keberhasilannya di atas 50% ya. Jadi di atas 50% ya, bahkan ada yang sampai 100% ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di video tentang seorang jaksa yang tangannya terkilir, alhamdulillah dengan izin Allah ternyata level sakitnya bisa menjadi 0 Bapak dan Ibu semua. Nah, itu adalah praktek EFT ya, Emotional Freedom Technique. Nah, EFT ini bisa untuk segala macam hal, untuk sakit fisik maupun emosi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua, setelah Bapak dan Ibu semua mengetahui level sakitnya menurun, atau misalnya turunnya di level, saya turunnya di level 5 ya. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah lakukan EFT kembali Bapak dan Ibu semua. Ya, diawali dari titik niat ya. Ya Allah, meskipun saya masih merasakan sakit di level 5 misalnya, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu semua ya, untuk melakukan EFT sampai benar-benar nyaman. Bapak dan Ibu guru, setelah tadi kita belajar mengenai Emotional Freedom Technique, metode kedua yang saya ajarkan adalah tentang metode salam ya. Hampir sama seperti EFT, yaitu sebelum melakukan terapi kita melakukan medical check up atau bertanya tentang apa sakitnya, level berapa. Setelah kita mengetahui level sakitnya dan level berapanya, baru kita gunakan teknik salam. Ada 3 langkah dalam melakukan terapi salam ini. Yang pertama adalah niat ya, niat. Jadi langkah pertama dalam metode salam adalah niat Bapak dan Ibu semua. Setelah niat, lakukan langkah yang kedua adalah lakukan metode salam, yaitu salam ke kanan sampai full atau nengok ke kanan sampai full sampai tidak bisa menengok lagi. Kemudian kalau sudah nengok ke kanan pelan-pelan sampai full sambil hadirkan apa yang ingin kita hilangkan atau rasa sakitnya. Kemudian pelan-pelan nengok ke kiri sampai full juga, sampai nanti tidak bisa menengok lagi ke kiri sambil hadirkan atau bayangkan apa yang ingin kita hilangkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah lakukan atau hadirkan rasa syukur kita Bapak dan Ibu semua ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, metode salam ini salah satu metode unggulan yang sering saya lakukan. Kenapa Bapak dan Ibu semua? Karena tanpa harus kita menyentuh, terapi ini bisa kita lakukan, bisa ke siswa, bisa ke teman kita, bisa ke mungkin kondisinya darurat, ibu-ibu yang perlu bantuan. Nah, itu metode salam bisa menjadi salah satu solusi dalam melakukan terapi. Nah, apalagi di Bapak dan Ibu corona seperti ini Bapak dan Ibu lakukan ya, terapi musim corona salam, ini ya, salam juga Bapak dan Ibu saya sudah pernah mempraktekkan ke anak saya SD, biasanya menggunakan teknik salam ini Bapak dan Ibu semua namanya ya. Alhamdulillah ya, saya lakukan sangat efektif dan sangat tanggal 16 Juli 2018. Alif ini punya kebiasaannya adalah seringkali tanpa sadar Bunda Ucu Sulastri saya melakukannya tanggal 16 Juli 2018. Jempolnya masuk ke dalam kebiasaan yang kurang baik dengan izin Allah. Seringkali tanpa sadar Allah jempolnya itu bisa hilang ke mulutnya. Tentunya untuk anak kelas 6 ini adalah hal yang bukan ini ya Bapak dan Ibu ya, hal yang kurang baik untuk dilihat. Maka yang saya lakukan adalah saya gunakan teknik salam untuk menterapi D alif, dan alhamdulillah dengan izin Allah
Dede Alif sekarang sudah hilang kebiasaan yang tidak baik itu. Bahkan sampai berhari-hari Bunda Ucu mengecek malam-malam apakah jempolnya sering masuk lagi ke mulutnya setelah terapi. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, dengan izin Allah kebiasaan buruk itu bisa hilang Bapak dan Ibu semua. Nah, seperti itu. Nah, teknik salam ini bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk menghilangkan penyakit fisik maupun psikis. Setelah audio ini, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana saya melakukan metode salam ke Dede Alif. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat.